Jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bahagia pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita untuk berkumpul dalam satu perkumpulan yang mulia, perkumpulan yang penuh berkah, di tempat yang mulia dan di tempat yang penuh berkah. Kita berkumpul untuk membaca, mempelajari, memahami dan mengambil hikmah dari perjalanan sosok manusia yang mulia, manusia yang paling kita cintai, panutan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya dan Bapak Ibu berharap dengan kajian ini kita bertambah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimakumullah, karena ini perkumpulan yang mulia, majelis yang penuh berkah, tentu kita sebagai orang beriman ketika hadir dalam majelis ini harus memberikan adab-adab yang mulia agar kemuliaan majelis ini tidak berkurang. Di antara adab yang diajarkan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika mereka berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka diam dan khusyuk mendengarkan. Mereka diam dan khusyuk mendengarkan, bukan diam dan khusyuk tidur, tapi diam dan khusyuk mendengarkan. Digambarkan sampai-sampai burung itu bisa bertengger di atas kepala mereka, saking diamnya mereka saat berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ulama-ulama salaf paling tidak senang kalau ada jemaahnya yang berbicara, yang ramai saat mereka memberikan pengajian kepada para jemaahnya. Saking tidak senangnya Bapak Ibu, sampai ada ulama itu yang kemudian ketika ada orang berbicara dalam majelisnya, ulama mengambil sandal kemudian pulang. Tentu saya tidak seperti beliau-beliau. Saya masih memberikan keringanan. Dikatakan dalam Quran surah Al-Hujurat bahwa ramai berbicara saat majelis, berbicara tanpa hak dan tidak dipersilahkan untuk berbicara, itu bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menghapus pahala. Antahbata a'malukum, bisa menghapus pahala-pahala kalian. Maka mari kita cek, koreksi, apa tujuan kita datang ke sini? Apa tujuan kita datang ke sini? Untuk mencari ilmu. Kalau untuk mencari ilmu itu tujuan yang mulia, jagalah adab-adab dalam mencari ilmu agar kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dalam menuntut dan di dalam majelis ilmu. Jamaah sekalian rahimakumullah, semoga kita bisa istiqomah, terus beradab, berakhlak dimanapun, khususnya di dalam majelis ilmu. Karena adab fauqul ilm, kata ulama, al-adab fauqul ilmi. Adab itu di atas ilmu. Tidak ada gunanya kita ngaji kalau kita tidak punya adab. Tidak ada nilai ibadah di hadapan Allah kalau kita tidak berakhlak. Sebab umat ini dimuliakan oleh Allah karena akhlak. Inna bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kita belum menjadi umat yang sempurna kalau kita belum memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sekedar pesan supaya yang di belakang tidak bicara saat pengajian. Jemaah sekalian rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit pengantar menuju sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Untuk kali ini kita akan langsung masuk kepada sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mulai dari hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memilih Arab sebagai tempat diutusnya nabi terakhir. Baik, rahasia ilahiyah dipilihnya Mekah. Mungkin kita bertanya, kenapa harus Mekah yang dipilih untuk tempat bi'sah atau diutusnya nabi terakhir? Kenapa Arab yang dipilih? Kenapa bahasa Arab yang dipilih untuk sebagai bahasa dakwah pertama dalam Islam? Yang jelas kalau kita merujuk kepada firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui kapan, di mana dia menempatkan risalahnya. Allah lebih mengetahui daripada manusia. Tapi kehendak Allah tidak ada yang kebetulan. Pasti ada hikmah, rahasia di balik apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya madrasatun wa muallimuha Allah. Dunia ini madrasah, sekolah bagi manusia. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam kehidupan ini. Wa muallimuha Allah. Adapun pengajarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang terjadi dalam kehidupan ini kecuali ada hikmah. Ada rahasia, kebaikan yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Lalu apa rahasia atau hikmah ilahiyah dipilihnya Mekah sebagai tempat diutusnya nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, karena Baitul Haram pusat perkumpulan umat melakukan ritual haji, sehingga sangat mudah dakwah Islam disampaikan kepada mereka, kemudian mereka membawa pulang ke negeri mereka masing-masing. Kemudian tempat itu juga tempat yang aman dan mulia. Keamanan kota Mekah telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa hadzal baladil amin. Ini demi negeri ini al-amin, yang aman. Negeri Mekah negeri yang aman dan mendapat jaminan aman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yutakhattafun nasu min haulihim. Tidakkah mereka melihat bahwa kami menjadikan negeri Mekah sebagai negeri yang aman. Wa yutakhattafun nasu min haulihim. Sedangkan di sekitar kota Mekah banyak kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan hati manusia. Ada banyak perampokan, ya, ada banyak kezaliman, pembunuhan di sekitar kota Mekah. Tapi ketika masuk ke kota Mekah, Allah berkata haraman aminan. Itu negeri yang aman. Aman bukan hanya manusia, Bapak Ibu. Binatang pun juga aman. Karenanya ketika kita berada di tanah haram, kita tidak boleh membunuh binatang. Tanam-tanaman pun juga merasa aman di sana. Karena Nabi berpesan kepada umatnya, jika engkau masuk ke tanah haram, maka jangan cabut tanam-tanamannya. Jadi wajar jika Allah Subhanahu wa taala memilih Mekah sebagai tempat bi'sah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena negeri itu negeri yang aman. Kemudian negeri itu mulia. Mulianya negeri Mekah sejak diciptakannya langit dan bumi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama hadza yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan negeri ini sejak diciptakannya langit dan bumi. Mulia bukan karena adanya Nabi Muhammad. Mulia bukan karena di situ turunnya Al-Qur'an. Mulia bukan karena Arab, buatan. Sejak diciptakannya langit dan bumi, negeri itu
sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan itu semakin bertambah ketika Rasulullah diutus. Maka Nabi bersabda kan dalam hadisnya, siapa yang sholat 1 rakaat di sana, pahalanya sama dengan berapa? 100.000 rakaat di luar kota Mekah. Kalau panjenengan sedekah 1.000 rupiah di sana, itu sama dengan sedekah berapa juta itu? 100 juta di luar kota Mekah. Masya Allah. Maka siapa yang belum pernah ke sana, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya bisa beribadah langsung di depan Ka'bah. Mungkin selama ini ada di antara kita yang beribadah dari jauh, tidak melihat Ka'bah secara langsung. Banyak berdoa kepada Allah supaya bisa beribadah langsung di depan Ka'bah. Banyak berdoa. Tapi berdoa saja tidak cukup. Harus nabung. Nah, harus nabung. Nabung sehari 10.000, sehari 10.000. Insya Allah niatnya kuat, Allah akan percepat tabungannya sehingga bisa berangkat umroh. Di sini ada program umroh bareng, Pak? Belum ada. Nah, nanti dibikin sini. Program tabungan umroh, berangkat umroh bareng, ngaji bareng, liburan bareng, umroh bareng. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka wajar jika Allah Subhanahu wa taala memilih tempat tersebut sebagai bi'tsah Nabi terakhir. Kemudian yang kedua, secara geografis Jazirah Arab sangat kondusif dan strategis untuk mengemban tugas dakwah. Posisi geografis menyebabkan dakwah Islam menyebar dengan mudah. Nah, lihatlah perkembangan Islam di masa Khalifah. Sangat luar biasa. Terutama di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Mekkah ini pertengahan antara barat dengan timur. Pertengahan antara barat dengan timur. Ada di bagian tengah. Ketika seseorang ada di bagian tengah, maka dia akan mudah menyampaikan pesannya kepada orang yang ada di sekelilingnya. Sangat mudah. Karena itu wajar jika Allah Subhanahu wa taala memilih Mekkah sebagai tempat bi'tsah Nabi terakhir. Kemudian yang ketiga, bahasa Arab sebagai bahasa dakwah karena memiliki karakteristik dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa yang lain. Yang dipilihnya oleh Allah untuk Al-Quran itu bahasa Arab. Nabinya diutus daripada orang Arab. Karena bahasa Arab ini Bapak Ibu memiliki karakteristik dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa yang lain. Tidak ada bahasa yang memiliki peraturan ketat, cara bacanya, tebal tipisnya, pantulannya, harkat awal, tengah, sama akhir, kecuali bahasa Arab. Diatur itu bagaimana membaca harkat awalnya, harkat tengahnya, sama harkat akhirnya. Ada kalanya kita membaca Muhammadun, ada kalanya kita membaca Muhammadan, ada kalanya kita membaca Muhammadin. Tergantung kalimat sebelumnya yang mempengaruhi. Karena itu sahabat Umar bin Khattab berkata, "Ta'allamul Arabiyyah fa innaha min dinikum." Belajarlah kalian bahasa Arab karena bahasa Arab ini termasuk bagian daripada agama kalian. Artinya tidak sempurna seseorang itu memahami kajian Islam kalau dia tidak bisa bahasa Arab. Karena sumber-sumber ilmu Islam itu banyak dari berbahasa Arab, banyak berbahasa Arab. Alhamdulillah saat ini banyak ustadz-ustadz yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga memudahkan kita untuk memahami kitab-kitab Arab melalui terjemahan tersebut. Bahkan Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan Quran surah Yusuf ayat yang kedua, "Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian paham.
ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, beliau berkata, li'anna lughatal Arab afsahul lughat. Sesungguhnya bahasa Arab itu paling fasihnya bahasa. Wa abyanuha, dan paling jelasnya bahasa. Wa awsa'uha, dan paling luasnya bahasa. Kosakata bahasa Arab itu sangat banyak. Onta, satu benda, tapi bahasa Arabnya banyak. Ada yang menghitung sampai 80. Bahkan ada yang menghitung sampai 100 lebih. Sangat banyak bahasa Arabnya. Satu kata yang sama itu bisa memiliki makna bahasa yang berbeda-beda. Ini kelebihan bahasa Arab. Kemudian beliau juga berkata, wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Dan banyak bahasa Arab itu yang makna-maknanya bisa menenangkan jiwa. Kalimat-kalimat bahasa Arab yang makna-maknanya bisa menenangkan jiwa. Apalagi Al-Quran, Bapak Ibu. Ya, Al-Quran tidak diragukan lagi bahwa Al-Quran ini kitab yang membuat hati manusia tenang, tentram, damai. Oleh karena itu wajar jika Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa nabi terakhirnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kenapa dari Arab? Karena Allah ingin memutuskan fanatisme terhadap keturunan yang dilakukan oleh Bani Israel. Dulu-dulu sebelum Nabi Muhammad, Nabi itu banyak diutus oleh Allah dari Bani Israel. Bani artinya keturunan. Israel panggilan dari Nabi Yakub. Bani Israel anak keturunan Nabi Yakub. Ada berapa itu? Ada 12 ya. Baik. Dengan istri dua, dengan istri pertamanya beliau ada 10 anak, dengan istri keduanya ada 2 anak. 2 anak itu Yusuf sama Bunyamin. Dari Yusuf inilah kemudian banyak yang menjadi nabi dan rasul. Baik. Termasuk Nabi Musa, Nabi Isa itu diutus dari kalangan Bani Israel. Sehingga Bani Israel ini merasa jumawah, merasa dirinya dihormati, dimuliakan, sombong mereka. Apa-apa yang mereka minta kepada Allah, Allah berikan melalui nabinya. Kemudian nabi terakhir Allah utus bukan dari kalangan Bani Israel. Allah ambil nabi terakhir itu dari Arab untuk memutuskan fanatisme terhadap keturunan. Nah, apa yang terjadi ini membuat Bani Israel tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Gengsi mereka. Karena mereka berharap nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Bahkan mereka udah bela-belain itu hijrah dari Palestina ke Madinah. Tempat asalnya Bani Israel ini bukan di Madinah, bukan di Arab, tapi di Palestina. Mereka hijrah ke Arab karena dapat informasi dalam kitab mereka bahwa nabi terakhir itu lahir di Arab. Mereka menunggu-nunggu, berharap agar nabi terakhir itu dari kalangan mereka. Ternyata dari kalangan Arab. Akhirnya mereka gengsi untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bahayanya gengsi. Maka gengsi untuk menerima kebaikan itu sifatnya orang Yahudi. Ya, sifat Bani Israel. Jangan gengsi kita untuk mengambil kebaikan. Meskipun yang menyampaikan kebaikan itu anak kecil, jangan gengsi. Itu hikmah ilahiyah kenapa dipilih Mekah sebagai tempat bi'sah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita langsung masuk ke nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ini sangat menjaga nasab. Tidak ada kaum, suku atau bangsa yang lebih menjaga nasab dibandingkan orang Arab. Mereka sangat menjaga nasab. Bahkan nasab onta pun mereka perhatikan. Iya.
Mereka tahu mana onta yang keturunannya bagus sama yang tidak bagus itu tahu, Pak. Kalau kita kan ngapain onta sama diteliti nasabnya. Saking mereka itu memperhatikan nasab. Maka mereka ketika menyebutkan nasab ayahnya, kakeknya, kakek yang pertama, kedua, dan seterusnya, itu bisa disebutnya sampai 10, 20, 30. Ngoten. Kalau kita kira-kira bisa nyebut sampai berapa? Nah, jenengan sinten? Mustaqim bin, oh, lupa nama ayahnya. Siapa? Majalin bin lupa. Bin lupa ila akhir. Bin fulan. Tapi orang Arab sangat memperhatikan nasab. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu. Beliau bersabda, "I'rifu ansabakum tasilu arhamakum." Ketahuilah nasab-nasab kalian. Pelajarilah nasab-nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturahim. Orang Arab sangat menjaga nasab, Bapak Ibu. Dan di antara orang Arab yang paling ahli dalam masalah nasab itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, anna Aba Bakrin Siddiq fa innahu a'lamu Quraisyin bi ansabiha. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling paham tentang nasab. Pentingnya nasab ini sampai ulama membuat kitab tentang ilmul ansab. Ilmu yang membahas tentang nasab-nasab. Nah, jadi pulang dari kajian ini nanti, carilah nasabnya. Siapa kakeknya, kakek yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai nanti ujung-ujungnya kita ini keturunan Nabi. Nabi Adam. Ya. Baik. Bagaimana nasabnya Rasulullah SAW? Nasabuhu syarif sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim Muhammad bin Abdullah, sama-sama bin Abdullah. Terus bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini kalau Ustaz Adi Hidayat hafal ini. Ya, Masya Allah beliau itu. Kalau saya ngapalkan 10 kali tak hafal-hafal ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Inilah silsilah yang disepakati kesohihannya oleh ulama-ulama ahli sejarah. Adapun silsilah Nabi sampai Ibrahim atau sampai Nabi Adam itu banyak terjadi perbedaan. Yang tidak ada perbedaan jelas hanya sampai kepada Adnan. Baik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr dan seterusnya. Udah berapa ini Bapak Ibu? Hah? Ada berapa ini? Banyak. Nah, coba kita tulis nasab kita sebanyak ini. Tidak bisa. Baik. Nasab yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Innallaha astafa min waladi Ibrahim Ismail." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih Ismail dari keturunan Ibrahim. Ibrahim nabi yang mulia. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena keturunan beliau banyak yang menjadi nabi. Wastafa min walidi Ismail Bani Kinanah. Dan Allah memilih Bani Kinanah dari anak keturunannya Ismail. Wastafa min Bani Kinanah Quraisyan. Dan Allah memilih Quraisy dari Bani Kinanah. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan Allah memilih Bani Hashim dari suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilih saya dari keturunan Bani Hashim.
Ini dalil bahwa nasab Nabi itu nasab yang terhormat, nasab yang mulia. Tidak ada celah yang dimiliki oleh kakek-kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu mereka menjadi pemimpin di kota Mekah. Sekarang kita ambil hikmahnya. Hikmah ilahi terlahirnya Nabi dari nasab yang terhormat. Kenapa Nabi tidak lahir dari orang biasa? Ya, petani atau penjual daging, ya, atau pengembala kambing dan seterusnya. Nabi Allah takdirkan lahir dari nasab yang terhormat. Yang pertama, karena masyarakat Arab hanya mau mendengarkan pendapat dari orang-orang yang memiliki silsilah terhormat. Itu tradisi jahiliyah. Hanya mau mendengarkan kalau yang bicara itu keturunan orang terhormat. Dan tradisi itu masih ada sampai sekarang. Di sebagian tempat tidak mau mendengarkan ceramah, tausiah, kecuali yang mengisi itu keturunan kiai, keturunannya Habib, keturunannya Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Ya. Maka di sebagian tempat saya tidak diterima karena saya bukan keturunan kiai. Nah, nanti insya Allah anak saya jadi keturunan kiai karena ayahnya kiai sekarang. Jadi kiai itu ada dua Bapak Ibu. Ada kiai nasab, ada kiai nasib. Kalau saya nanti punya pesantren jadi kiai, berarti saya kiai. Nah, kiai nasib, nasibnya jadi kiai, bukan kiai nasab. Ada sebagian orang tidak mau menerima kecuali dari keturunan yang terhormat, dari kiai. Apapun yang dibicarakannya oleh keturunan itu, ya, diterimanya, ya. Bahkan ada yang mengkultuskan. Ini tentu perkara-perkara yang masih tersisa, tradisi-tradisi jahiliyah yang masih tersisa. Padahal kata Rasulullah SAW, iqbalul haq walau ja'a bihi kafiran. Ambillah kebenaran walaupun yang datang membawa kebenaran itu orang-orang kafir. Ambil kebenaran itu. Nabi pernah mengambil kebenaran dari orang Yahudi. Pernah suatu waktu Nabi didatangi oleh orang Yahudi. Kata orang Yahudi, kalian itu telah berbuat syirik karena kalian menyebut demi Ka'bah. Kemudian Rasulullah SAW menerima pendapat Yahudi ini, dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, janganlah kalian menyebut demi Ka'bah, tapi sebutlah demi Tuhan Ka'bah. Ini dalil bahwa Nabi itu mengambil kebaikan dari siapa saja. Asalkan itu benar sesuai tuntunan Islam, ambil dari siapa saja. Bahkan Abu Hurairah mendapatkan ayat kursi dari siapa itu? Dari setan. Abu Hurairah itu mendapatkan pelajaran ayat kursi dari siapa? Setan. Jadi setan dulu itu hafal ayat kursi, Pak. Beda dengan setan sekarang. Ya. Dari setan. Ketika beliau ditugaskan, ini hadisnya sahih. Perkara-perkara gaib seperti ini harus kita ambil dari hadis yang sahih. Kalau hadisnya lemah atau palsu, dibuang saja. Kalau perkara-perkara akidah, perkara-perkara yang gaib. Ini hadisnya sahih. Nabi SAW pernah menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga Baitul Mal. Tiba-tiba ada seorang yang datang, dia setan menyerupai manusia. Kemudian menumpahkan Baitul Mal itu dan dia mengambil. Ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, saya ini orang tidak mampu, saya orang lemah, anak istri saya tidak makan. Dilepaskan oleh Abu Hurairah. Karena orang yang mencuri dengan alasan itu tidak dikenakan hukum had. Kalau ada orang mencuri karena alasan tidak ada yang bisa dia makan, tidak ada pekerjaan bagi dia dan seterusnya, itu tidak kena hukum had, tidak dikisos. Dilepas oleh Abu Hurairah. Baik. Keesokan lagi datang dengan alasan yang sama. Malam ketiga datang dengan alasan yang sama, tapi Abu Hurairah tidak melepaskannya. Dirangkul oleh Abu Hurairah, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kemudian setan itu berkata, kalau kamu melepaskan saya
saya akan ajarkan kepadamu kalimat, jika kamu baca sebelum tidur, maka setan tidak akan berani mendekati rumahmu. Ini setan yang mengajarkan sendiri, Pak. Ini bocoran dari setan langsung ini. Kemudian Abu Hurairah berkata, apa itu? Dibacanya oleh setan itu, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dan dia membaca dengan fasih, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum sampai terakhir. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, diceritakan dari awal ya sampai malam yang ketiga itu diceritakan oleh Abu Hurairah. Kemudian Nabi menjawab, tahukah kamu siapa itu? Itu adalah setan yang nyamar jadi manusia. Jadi setan ini bisa berubah bentuk. Kemudian Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah, dia sempat mengajarkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Dibacakan oleh Abu Hurairah, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kalau membaca kalimat ini, katanya kalau membaca kalimat ini sebelum tidur, maka setan tidak akan berani mendekati rumahnya. Jangankan mendekati orangnya, mendekati rumahnya saja tidak berani. Kata Nabi, benar. Nah, jadi dia mendapatkan dari mana itu? Setan. Kebaikan, kebenaran, meskipun dari lawan kita, dari musuh kita, kita harus ambil. Baik. Kalau kita hanya mengambil kebenaran, mengambil fatwa, mengambil nasihat hanya dari keturunan terhormat, ketahuilah saudara-saudariku bahwa itu adalah tradisi jahiliyah yang masih tersisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditakdirkan oleh Allah untuk lahir dari silsilah yang terhormat karena agar musuh tidak punya senjata untuk menghalangi dakwah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, agar tidak ada yang berprasangka bahwa ajaran yang dibawanya hanya sekedar mengubah status sosial dari yang tidak terhormat menjadi terhormat, begitu. Artinya sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul, beliau sudah menjadi orang terhormat karena faktor keturunan yang terhormat. Terpilihnya Rasulullah dari nasab Arab sebagai bukti Allah mencintai dan mengutamakan bangsa Arab dari yang lainnya. Ini ingat-ingat. Terpilihnya Rasulullah dari nasab Arab sebagai bukti Allah mencintai dan mengutamakan bangsa Arab dari yang lainnya. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya mencintai bangsa Arab dalam kapasitasnya sebagai sebuah bangsa, bukan sebagai sebuah individu. Nah, tidak boleh kita benci kepada yang berbau-bau Arab, itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh benci kepada bangsa Arab. Kemudian kita tidak mau mengikuti Islam yang telah diajarkan oleh orang-orang Arab. Jangan, karena sumber Islam itu ada di sana. Pabriknya ada di sana, Pak. Pabriknya ada di Mekah, Madinah. Itu pabrik Islam itu. Sumber Islam itu dari Mekah dan Madinah. Karena Al-Quran dan hadis pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kota tersebut. Maka jangan sampai kita benci dengan tradisi Arab. Jangan benci. Banyak tradisi Arab itu kan, ya pakaian Arab misalnya pakai jubah. Jangan benci kepada orang pakai jubah. Jenggot ini bukan lagi tradisi. Ini sunnah Nabi. Ya, Ustadz kok tidak berjenggot? Tidak tumbuh. Bukan tidak mau berjenggot, tumbuh sikit. Ya, sunnah Nabi. Sekarang orang berjenggot dikatakan radikal. Gimana? Pakai celana cingkrang radikal, pakai celana pendek dibiarkan. Ya. Itu kemarin ada, mohon maaf ini, ada TNI yang nangkap ditangkap karena nyambut kedatangan Habib Rizik. Nah, ditangkap. Ada wanita yang menghina atau merendahkan Habib Rizik tidak ditangkap, justru dijaga. Baik. Sekali lagi jangan kita benci atau tidak suka kepada orang Arab.
sebagai kapasitasnya sebagai bangsa, bukan sebagai sebuah individu, ya. Maka saya tidak setuju kalau ada gerakan bahwa Islam kita itu bukan Islam Arab, tapi Islam Indonesia. Tidak setuju saya. Islam kita tetap Islam yang bersumber daripada Arab, karena Al-Quran, hadis berbahasa Arab. Ada Quran, hadis berbahasa Indonesia? Tidak ada. Al-Quran, hadis semua berbahasa Arab. Artinya kita tidak bisa memisahkan diri daripada Arab. Tidak bisa, Bapak Ibu. Nanti ujung-ujungnya kalau Islam Indonesia, kain kapan pakai batik nanti. Yang keempat, lahirnya Nabi dari nasab yang mulia bukanlah pilihan, melainkan takdir. Jadi jangan pernah kita menyalahkan, kenapa sih saya lahir dari orang tua yang tidak mulia, tidak terhormat, bukan keturunan bangsawan dan seterusnya. Jangan, itu semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa memilih. Ada kalanya kita memilih, ada kalanya kita tidak bisa memilih. Yang tidak bisa memilih itu diantaranya adalah kita lahir dari nasab yang terhormat ataukah dari nasab yang biasa. Itulah hikmah kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari nasab yang terhormat. Baik, dari nasab Nabi tadi, Bapak Ibu, ya, sebenarnya pembahasan ini panjang. Saya ingin membahasnya tentang Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf, Qusay. Tapi untuk sampai kepada sejarah Nabi secara langsung tentang kehidupan beliau, itu butuh beberapa pertemuan lagi. Karena itu pada kesempatan ini yang saya sampaikan nasab yang paling dekat dengan Rasulullah. Siapa? Ayahnya, Abdullah. Ini nasab yang paling dekat kepada Rasulullah. Tentu nanti juga akan kita bahas bagaimana kehidupan ibunya. Karena itu untuk pembahasan Abdul Muthalib, Hashim, Abdi Manaf tidak saya sampaikan dalam kajian ini. Mohon maaf. Kita langsung saja membahas tentang ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau ini yang diambil sebagai pelantara oleh Allah Subhanahu wa taala lahirnya Nabi Muhammad. Maka penting bagi kita untuk membahas, mengenal bagaimana ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari ayahnya. Bernama Abdullah, putra Abdul Muthalib. Ibunya adalah Fatimah binti Amir bin Aziz Al-Makhzumiyah. Ia melahirkan buat suaminya Abdul Muthalib 8 orang anak. Istrinya Abdul Muthalib ini banyak. Karena dia tokoh, istrinya banyak. Jadi tokoh di Mekah itu kalau punya istri satu dipertanyakan ketokohannya. Kalau di Indonesia punya istri lebih dari satu, seorang tokoh, turun ketokohannya. Berbeda. Ya. Ini dengan salah satu istrinya, dia punya anak 8 orang anak. Ada Abu Talib, Az-Zubair, Abdullah, Ummu Hakim Al-Bayda. Ummu Hakim Al-Bayda ini kembarannya Abdullah. Ada Atikah, ada Barrah, ada Umaymah, dan ada Arwah. Abdullah nyaris disembelih. Jadi pernah Abdul Muthalib ingin menyembelih Abdullah. Ya. Itu berawal dari nazarnya Abdul Muthalib. Dia pernah bernazar, kalau saya punya 10 anak laki-laki, maka 1 saya akan sembelih sebagai sesajen untuk Ka'bah. Cerita ini sangat mungkin untuk kita percaya, Bapak Ibu. Karena orang-orang dulu masih punya pemahaman bahwa mereka mempersembahkan manusia sebagai sesajen. Misalnya orang-orang Mesir itu, untuk membuat sungai Nil, kata mereka, sungai Nil supaya memancarkan air dengan deras, maka mereka harus membuat tumbal untuk sungai Nil berupa gadis cantik. Ngaten. Di Indonesia masih ada nggak itu? Tidak ada ya. Di Indonesia kan tumbalnya kepala kambing itu. Jadi jinnya kelas bawah. Kalau di Arab itu pakai manusia sudah tumbalnya.
Abdul Muthalib pernah bernazar, jika saya memiliki 10 anak laki-laki, 10 anak laki-laki, maka salah satu di antara mereka akan dikurbankan atau disembelih. Nah, seiring berjalannya waktu, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Lahirnya Abdullah menggenapkan jumlah anak laki-lakinya Abdul Muthalib menjadi 10. Jadi Abdullah itu anak laki-laki bungsu. Ya. Sebagai seorang tokoh yang terkenal dengan keagamaannya, yang terkenal dengan komitmennya, maka Abdul Muthalib harus menjalankan nazarnya. Bagaimana cara beliau menentukan siapa di antara 10 anak itu? Maka beliau melakukan undian. 10 anak laki-laki diundi. Dan ini sudah menjadi tradisi di Arab. Untuk menentukan sesuatu, mereka memakai undian. Nabi juga melakukan hal ini. Ketika Nabi ingin keluar, maka Nabi mengundi istrinya. Siapa di antara mereka yang berhak untuk ikut diundi? Kadang yang keluar nama Aisyah, kadang yang keluar nama Hafsah, kadang yang keluar nanti nama Ummu Salamah dan seterusnya. Nah, pernah nggak Bapak mengundi seperti itu? Hah? Nggak pakai undian, Ustadz, langsung berangkat. Dan mengundi seperti itu boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu mengundi nasib. Nah, itu tidak boleh. Kalau mengundi untuk menentukan boleh, ya. Ada arisan, diundi siapa yang berhak untuk dapat di pekan depan atau di bulan depan, tidak apa-apa. Maka Abdul Muthalib mengundi 10 anaknya itu, siapa di antara mereka yang akan menjadi korban dari nazarnya Abdul Muthalib. Undian pertama yang muncul namanya Abdullah. Abdul Muthalib berat, karena Abdullah ini anak yang sangat disayang di antara anak-anak yang lain. Selain tampan, nanti kita akan bahas bagaimana ketampanannya Abdullah. Dia punya akhlak yang sangat bagus. Maka ketika pertama undian itu keluar namanya Abdullah, Abdul Muthalib masih mau ngundi lagi untuk yang kedua kalinya. Diundi lagi yang kedua kalinya, ternyata yang muncul tetap nama Abdullah. Masih berat Abdul Muthalib, maka beliau melakukan undian yang ketiga. Di undian yang ketiga itu ternyata yang tetap keluar namanya Abdullah. Maka Abdul Muthalib memutuskan, ini sudah takdir, kata dia. Ya, ini sudah pilihan dari Tuhan. Kalau bahasa mereka dari Tuhan mungkin. Ya. Maka Abdullah dibawa oleh Abdul Muthalib, ya, digandeng menuju Ka'bah. Udah siap nih, tangan kirinya menggandeng Abdullah, tangan kanannya pegang pisau. Ketika mau disembelih, orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu menghalangi Abdul Muthalib. Hai Abdul Muthalib, apa yang akan kau lakukan? Abdul Muthalib berkata, saya bernazar jika punya 10 anak laki-laki, salah satu saya akan sembelih. Dan yang muncul namanya adalah Abdullah. Kata mereka, jangan kau lakukan itu. Jika kau lakukan, maka nanti kami akan melakukan hal yang sama. Jika kami punya 10 anak laki-laki, maka salah satunya kami harus sembelih. Jangan lakukan itu. Tidak, kata Abdul Muthalib, ini nazar harus ditepati. Itu komitmennya orang Arab. Orang Arab ini kalau sudah berjanji, malu mereka kalau tidak ditepati janjinya. Kalau sudah berucap, malu mereka kalau tidak ditepati ucapannya. Makanya di Arab itu Bapak Ibu, kalau panjenengan basa-basi, dimarahi sama mereka. Mereka tidak senang basa-basi. Ya. Panjenengan datang ke toko di Makkah itu, cuman tanya-tanya aja, itu nanti pulangnya mesti dicemooh. Mafilmoh, tak punya otak katanya. Saya pernah sekali seperti itu. Terus saya tanya sama teman saya yang kuliah di Madinah itu, kok bisa seperti itu? Iya, di sini ini kalau cuma tanya-tanya aja ndak beli, ya dicemooh, dicela katanya. Nah kalau di Indonesia jangankan tanya-tanya, ditawar-tawar udah
hampir fix itu ditinggal. Ya. Jadi orang Arab itu tidak senang basa-basi. Ketika dia sudah berjanji, maka harus ditepati. Baik, kemudian orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu menghalangi Abdul Muthalib untuk menyembelih Abdullah. Abdullah ditarik oleh mereka dan dijauhkan dari Abdul Muthalib. Kemudian mereka menyarankan kepada Abdul Muthalib untuk mendatangi kahin atau dukun. Kahin atau dukun. Dukun dulu perannya sangat diperhatikan. Karena dukun-dukun dulu ucapannya sering tepat. Dibandingkan tidak tepatnya itu banyak yang tepat dia, dukun-dukun dulu. Kenapa? Sebab karena dulu jin bebas mendengarkan berita-berita di langit. Dan berita-berita itu mereka sampaikan kepada pengikutnya. Tapi setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai seorang nabi dan rasul, mereka sudah tidak diberikan kebebasan untuk mendengarkan berita-berita di langit. Sebagaimana firman Allah, wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam. Dulu kami duduk di langit untuk nguping pembicaraan malaikat. Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Tapi sekarang siapa yang coba-coba untuk nguping, maka dia akan dilempar dengan bintang, dirajam dengan bintang. Maka dukun paranormal sekarang itu nggak lebih hebat dibandingkan dulu, Pak. Karena jin yang mereka sembah, yang mereka ikuti sudah tidak punya power sama sekali. Jadi peran kahin atau paranormal atau dukun saat itu sangat diperhatikan. Sehingga Abdul Muthalib disarankan untuk pergi ke kahin. Maka Abdul Muthalib datang kepada seorang kahin. Kata seorang kahin itu, coba begini saja, tebus Abdullah dengan onta. Abdullah ditebus dengan onta. Bagaimana caranya? Kamu undi Abdullah dengan onta. Setiap kali undian, jika yang muncul nama Abdullah, maka harus ditebus dengan 10 onta. Setiap kali undian, kalau yang muncul nama Abdullah ditebus dengan 10 onta. Di undi pertama yang muncul nama Abdullah, ditebus 10 onta. Sampai undian yang ke-10, tetap yang muncul namanya Abdullah. Berarti berapa onta itu? 100. Di undian yang ke-11 barulah yang muncul onta. Dalam undian itu yang muncul nama onta. Maka Abdul Muthalib harus menebus Abdullah dengan berapa ekor unta itu? 100, Pak. 1 ekor sekarang berapa ya? Hah? Ada yang pernah tahu harganya unta? 1 ekor 40 juta. Kali 100 berapa? Hah? Kok lama ngitung? Biasanya ngitung uang cepat. 4 miliar. Ditebus dengan 4 miliar. Baik. Kemudian Abdullah terselamatkan dengan ditebusnya Abdullah melalui 100 ekor unta. Selamatnya Abdullah dari penyembelihan ayahnya menjadi buah bibir orang-orang Mekah. Mereka mengatakan, ini Abdullah bukan orang biasa. Buktinya Allah selamatkan dia dari penyembelihan ayahnya, menjadi buah bibir. Ya. Itulah kisah Abdullah yang nyaris disembelih oleh ayahnya. Kemudian Abdullah dan Ismail, mirip-mirip dengan kisahnya Nabi Ismail, yang nyaris disembelih oleh ayahnya juga. Walaupun alasannya berbeda. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya dengan alasan perintah Allah. Sedangkan Nabi Abdul Muthalib menyembelih Abdullah dengan alasan nazar. Tapi sikap kedua anak ini sama. Ya. Abdullah dan Ismail sama sekali tidak menghindar dari penyembelihan tersebut. Tidak kemudian Abdullah lari ke Madinah, tidak. Tidak kemudian Abdullah itu lari ke negeri yang lain agar tidak disembelih oleh ayahnya. Dia pasrah.
digandeng oleh ayahnya, sedikit pun dia tidak marah dan tidak berontak. Jadi kedua sikap Abdullah dan Ismail ini serupa, walaupun mereka memiliki alasan yang berbeda. Makanya Nabi bersabda dalam satu hadis, walaupun hadisnya dinilai dhaif ya, tapi secara makna ini bisa sinkron dengan apa yang terjadi pada Abdullah dan Ismail. Beliau berkata, ana ibnu Dhabi Bahaini, ana ibnu Dhabi Haini, saya ini anak dua orang yang nyaris disembelih. Anak dari Abdullah, Abdullah keturunannya Ismail. Kemudian setelah Abdullah selamat dari penyembelihan ayahnya, kemudian beliau dicarikan jodoh oleh ayahnya. Karena saat penyembelihan itu, proses hampir disembelihnya Abdullah, itu umur beliau sudah dewasa, ya, 20 tahunan lah. Umur beliau sudah 20 tahunan. Maka Abdullah dicarikan wanita terhormat juga oleh ayahnya Abdul Muttalib. Aminah binti Wahab tidak kalah terhormat dari Abdullah. Keturunan dari nasab yang mulia juga, Aminah binti Wahab. Beberapa waktu setelah penebusan Abdullah dengan 100 ekor unta, Abdul Muttalib mengantarkan Abdullah ke rumah orang tua Aminah untuk meminang Aminah. Ini dikatakan dalam kitab Ummun Nabi yang ditulis oleh doktorah. Kalau laki-laki doktor, kalau perempuan doktoroh. Doktoroh Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Beliau ustadz profesor di Maghrib, di Maroko. Ya. Dalam kitab itu ada disebutkan juga ibunya Nabi Musa, ibunya Nabi Isa. Dijelaskannya ibu-ibu para nabi. Ya. Karena peran wanita ini sangat luar biasa dalam kehidupan seorang anak. Dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ketika Abdul Muttalib datang ke rumah Aminah, ya, Abdul Muttalib berkata kepada orang tua Aminah bahwa dirinya ingin meminang Aminah untuk anaknya Abdullah. Kemudian ayahnya Aminah yang bernama siapa? Wahab. Pak Wahab, ayah Aminah yang bernama Wahab melapor kepada anaknya. Kemudian dia berkata, "Inna syaikha bani Hashim qad ja'aki yatlubuki zaujatan libnihi Abdillah." Sesungguhnya sesepuh Bani Hashim datang kepadamu untuk meminta kamu sebagai istri bagi anaknya Abdullah. Mendengar berita itu senang yang luar biasa, Pak. Aminah sangat senang. Sangat senang. Kenapa senang? Pertama, Abdullah itu menjadi buah bibir wanita-wanita cantik di kota Mekah. Menjadi buah bibir. Bukan hanya karena ketampanannya, tapi karena pribadinya. Bahkan dikatakan ketika beliau berjalan, pernah ada seorang wanita yang mencegat Abdullah. Namanya Bintu Naufal bin Asad, ya, disebutkan dalam kitab yang sama tadi di Ummun Nabi. Dicegatnya di tengah jalan. Kemudian Bintu Naufal itu berkata, "Laka mithlul ibil allati nuhirat ankal yaum in qabilta ana an uhiba laka nafsi sa'ah." Saya akan berikan kepadamu onta seperti onta yang menjadi tebusan kamu. Ada berapa onta tadi? 100. Jika kamu mau menjadikan saya sebagai istri. Luar biasa ini, Pak. Nggak usah kerja, nggak usah cari nafkah. Kamu duduk manis di rumah, ya. Saya yang ngasih harta, saya yang ngasih uang, saya yang biaya hidup kamu. Asalkan kamu mau jadi suami saya. Nah, pernah nggak ada orang seperti itu gitu nih? Berat, ya, berat. 1001 kalau ada wanita seperti itu. Susah, ya. Ini saking tampannya Abdullah dan akhlaknya sangat bagus.
Ya, akhlaknya sangat bagus. Kemudian apa jawaban Abdullah? Abdullah ini orang yang lembut, akhlaknya baik. Dia tidak menolak dengan cara yang kasar. Abdullah berkata, ma'abi, terserah ayahku. Kalau ayahku mau menikahkan dengan kamu, saya tidak bisa menolak. Tapi kalau ayahku tidak berkehendak, saya tidak mungkin menikah dengan kamu. Ini baktinya Abdullah kepada orang tua. Bahkan dikatakan saking inginnya mereka itu untuk menikah dengan Abdullah, ya. Ketika mendengar bahwa Abdullah menikah dengan Aminah, hancur hatinya wanita orang di Mekah itu. Ya. Dikatakan dalam kitab ini, hatamat qulubu sidat Makkah. Hati wanita-wanita Mekah hatamat itu hancur, terpukul. Ya. Karena laki-laki yang mereka idam-idamkan ternyata milik orang lain. Itulah kisah tentang pernikahan Abdullah dengan Aminah. Beberapa hari setelah menikah, Abdullah punya kewajiban untuk berdagang ke negeri yang jauh, negeri Syam. Masih pengantin baru, Pak. Ya, 10 sampai 15 hari lah. Setelah menikah, beliau punya kewajiban untuk meninggalkan istrinya menuju Syam. Masih pengantin baru. Tidak lebih dari 15 hari setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah bersama kafilah dagang suku Quraisy berangkat menuju Syam. Jangan kita kemudian berkata, tega bener Abdullah itu. Baru aja menikah udah ditinggal istrinya. Ya, Eman. Perlu digarisbawahi Bapak Ibu, bahwa menjaga komitmen kebersamaan dalam suku itu sangat penting bagi mereka. Dibandingkan bersenang-senang berduaan dengan istrinya. Sangat penting bagi mereka. Itu komitmen orang Arab. Apalagi hasil dari perdagangan itu akan dibagi rata. Kalau si fulan dapat hasil sekian, si fulan dapat hasil yang berbeda dengan yang pertama, nanti hasilnya dibagi rata itu. Itulah yang kemudian dipuji oleh Allah dalam Quran. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Kebiasaan orang Quraisy itu melakukan rihlah perdagangan pada musim dingin dan pada musim panas. Berarti 1 tahun 2 kali. Musim dingin mereka ke Yaman, musim panas mereka ke Syam. Karena musim panas itu perjalanan setahun sekali, maka Abdullah harus berangkat. Dan itu harus diutamakan daripada bersenang-senang berdua dengan istrinya. Berangkatlah Abdullah. Masih pengantin baru tapi meninggalkan istrinya. Demi komitmen kebersamaan dalam sebuah suku. Aminah mengandung. Ditinggal Abdullah, 1 bulan ditinggal Abdullah, Aminah hamil. Ya, Aminah hamil karena Abdullah sebelumnya sudah menaruh benih yang mulia dalam rahimnya Aminah. Aminah berkata, aku tidak merasakan bahwa aku hamil. Tidak juga mendapatkan sesuatu yang berat sebagaimana yang dialami wanita-wanita hamil. Hanya saja aku menyadari bahwa menstruasiku terhenti. Tanda kehamilan. Lalu antara terjaga dan tertidur, aku didatangi seorang dan ia berkata, apakah engkau telah merasakan bahwa engkau mengandung? Aku menjawab, saya tidak tahu. Dia berkata, sungguh engkau telah mengandung penghulu dan nabi umat ini. Ini peristiwa yang dialami oleh Aminah saat pertama kali hamil Nabi Muhammad SAW. Abdullah wafat, Pak. Belum pulang ke Madinah, belum pulang ke Mekah, Abdullah wafat. Jadi setelah 1 bulan di negeri Syam, ya, 1 bulan di negeri Syam, pulangnya dari negeri Syam itu Abdullah sakit parah. Sehingga beliau memberhentikan perjalanannya di kota Madinah. Beliau harus berobat dulu di kota Madinah, kalau sudah sembuh akan pulang ke Mekah. Rombongan datang ke Mekah, mereka melapor kepada Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, sesungguhnya Abdullah sakit parah dan sekarang dirawat di Madinah. Maka Abdul Muthalib mengutus anak sulungnya yang bernama Al-Haris
untuk menjenguk Abdullah sekaligus menemani Abdullah pulang ke Mekah. Sesampainya Haris di Madinah, ternyata Abdullah meninggal. Ya, Abdullah meninggal dunia. Haris pun datang ke kota Mekah, tidak membawa Abdullah. Dia justru membawa kabar duka cita bahwa Abdullah telah meninggal dunia. Bayi yang ada dalam kandungan Aminah itu masih berumur 2 bulan. 2 bulan sudah ditinggal oleh ayahnya. Allah menunjukkan bahwa tugas Abdullah sudah selesai. Dia tugasnya hanya menaruh benih di dalam rahimnya Aminah untuk merawat, mendidik, urusan saya, kata Allah. Abdullah, sudah selesai tugas kamu, sudah kamu meninggal, ya, kamu menghadap kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai tugasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yatim belum pernah melihat wajah ayahnya. Ya, yatim belum pernah melihat wajah ayahnya. Karena ketika 2 bulan dalam kandungan, Abdullah meninggal dunia. Ya. Ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan Abdullah meninggal dunia. Kesedihan meliputi Aminah dan Abdul Muthalib. Karena masih baru menikah, ya, sudah ditinggal sama suaminya. Lagi sayang-sayangnya ditinggal. Ngoten. Baik, bisa kita bayangkan, Pak, kalau kita baru menikah dengan seorang wanita, kita sayang banget kepada wanita itu karena kecantikannya, karena akhlaknya, karena agamanya. Tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat terpukul. Tapi hati Aminah tidak terpukul secara berlebih-lebihan. Karena beliau merasa terhibur oleh janinnya, ya, yang ada dalam kandungannya. Setiap saat Aminah mendapatkan kabar-kabar baik tentang janinnya. Ada orang yang datang dalam mimpinya memberikan kabar bahwa anak ini nanti akan lahir menjadi tokoh umat, menjadi pemimpin umat, menjadi cahaya bagi seluruh Arab. Jadi kesedihan Aminah itu terkurangi oleh janin yang ada di dalam rahimnya. Ditambah lagi mertuanya sangat baik. Abdul Muthalib itu mertua yang sangat baik. Perhatian kepada Aminah. Perhatian banget kepada Aminah. Karena Abdul Muthalib menanti-nanti kelahiran cucunya itu. Sehingga kesedihan Aminah terkurangi oleh kondisi-kondisi di sekitarnya. Baik, ini sudah hampir jam 7:30. Sedikit tanpa saya bahas panjang-panjang, peristiwa irhas dan bisyarat menjelang lahirnya Rasulullah. Seseorang ketika diangkat ingin menjadi orang yang besar, tokoh besar, maka sebelum dia lahir biasanya ada irhas. Irhas itu peristiwa-peristiwa di luar akal yang menandakan kemuliaan orang yang akan lahir. Di antaranya adalah peristiwa hancurnya pasukan Abraha. Ini 50 hari sebelum Nabi lahir kejadiannya, bukan ketika Nabi lahir. Nah, kalau ada sejarah mengatakan bahwa ketika Nabi lahir, pasukan Abraha hancur, tidak bisa datang ke kota Mekah. Itu riwayatnya perlu dipertanyakan. Karena hancurnya Raja Abraha 50 hari sebelum Nabi lahir. Kemudian yang kedua, Aminah melihat cahaya terang dalam mimpinya yang menyebar sampai ke Syam. Detik-detik Nabi lahir itu, Aminah sering bermimpi dari perutnya keluar cahaya yang menyebar ke seluruh negeri Syam, menunjukkan bahwa Nabi akan memberikan cahaya iman di seluruh penjuru dunia, dan itu benar. Demikianlah kisah tentang ayah dan ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas kelahiran Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah wawasan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Nah, silakan Pak DPR. Memang terjadi perbedaan. Ada yang mengatakan
2 bulan setelah lahir. Ya, ada yang mengatakan 2 bulan setelah lahir. Jadi dalam sejarah itu kalau berbeda waktu, tanggal, tempat itu hal yang biasa. Tapi tujuannya sama. Kalau 6 bulan sama 2 bulan kan sama-sama tidak melihat wajah ayahnya. Begitu. Saya tidak berani mengatakan itu salah karena memang untuk urusan tanggal, tempat dalam sejarah, kajian sejarah itu sering terjadi perbedaan. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyampaikan hikmah kepada audien kita. Nah, seperti itu. Bagus. Ya, ada masukan, ada ilmu bahwa ada pendapat yang mengatakan 6 bulan sebelum lahir. Baik. Sampun nggih? Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.